Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi malam hari ini kita ada dalam persekutuan ibadah Jemaat Kediri Dunia Padua di Kolom 4, bertempat pada keluarga Bapak Alwi Tungguale. Dan ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh terkasih Ibu Penatua Yunita Tumbol Modrami. Dalam persiapan, mari jemaat kita berdiri, kita menyanyi Allah hadir bagi kita dan seterusnya. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, malam hari ini kami akan beribadah bersekutu. Kami bermohon kepadamu, biarlah Bapa di surga memberkati akan persekutuan kami, bahkan lebih teristimewa kadin kami, Ibu Penatua Yunita Tumbol Momilala. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan Ibu Penatua, sehingga Ibu Penatua akan memimpin peribadatan ini secara keseluruhan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Engkau berkati kami semua yang akan beribadah bersekutu pada malam hari ini. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita tabiskan ibadah kita. Ibadah kolom 4 di tempat ini ditahbiskan hanya dalam nama Tuhan Allah melalui Bapa, Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk. Mari kita angkat pujian KJ nomor 242, muliakan Allah Bapa. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan Allah kita, dan kita mengaku dan kita berdoa. Bapa yang teramat baik, sebagai umat milik kepunyaan-Mu, terkadang kami tak dapat menjaga kekudusan hidup kami. Sebagai suami istri, orang tua dan anak-anak, bahkan sebagai hamba pelayan-Mu, terkadang kami terbawa emosi, sehingga amarah, kebencian, dendam, iri hati, dan sombong menghilangkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dalam hidup kami. Ampuni dan kasihani kami Tuhan Yesus. Terkadang kami lalai melakukan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam pelayanan. Begitupun dalam kami bekerja dan berusaha, kami sadar ketidakjujuran. Ada malas, acuh tak acuh, dan kurang tanggung jawab di kehidupan beriman pun ketika kami menerima berkat-berkat-Mu. Kami bukan mengucap syukur tetapi bersungut-sungut. Ada kecewa, ada khawatir. Ya Tuhan Yesus, kasihani dan ampuni kami. Bahkan kuduskanlah kami supaya layak disebut anak-anak-Mu. Ini kami datang dan bermohon kepadamu Tuhan Yesus Kristus yang memberi kami pengampunan. Amin. Kita angkat pujian KJ nomor 178, karena kasihnya padaku. Merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Yesus Kristus firman yang telah menjadi manusia, saat ini kami hendak belajar dari firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya baik hamba-Mu dan kami sebagai umat-Mu dapat mengerti firman Tuhan yang akan diberitakan, supaya dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah Tuhan Yesus,
kami sudah siap menerima kebenaran yang berasal daripada-Mu. Demi Yesus Kristus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Kita membuka Alkitab kita dalam Roma 10 ayat 4 sampai 15. Roma 10 ayat 4 sampai dengan 15. Saya akan membaca ayat genap, Ibu Bapa membaca ayat ganjil, dan seterusnya. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab kami tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman, berkatalah demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang, yaitu untuk membawa Yesus naik dari dalam mati. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kamu beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kita sudah berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakan Dia? Seperti ada tidak tertulis Tuhan Yesus memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam konteks ini, Paulus berbicara kepada orang Yahudi yang masih terikat pada hukum Taurat dan menjelaskan bahwa Kristus adalah Tuhan dari hukum itu. Tema renungan, percaya kepada Kristus yang bangkit, diselamatkan dan tidak dipermalukan, adalah seruan bagi kita semua, terlebih di zaman ini di mana manusia sering mencari keselamatan dalam prestasi, agama, kekuatan, dan kebenaran diri sendiri. Padahal hanya di dalam Kristus kita diselamatkan dan dihormati oleh Allah. Kabar baik harus disampaikan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka percaya jika mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar jika tidak ada yang memberitakannya? Paulus menutup bagian ini dengan panggilan misi
Iman datang dari pendengaran, dan seseorang hanya dapat percaya jika Injil diberitakan. Ini tanggung jawab kita. Jangan simpan iman hanya untuk diri sendiri. Dunia perlu mendengar bahwa Kristus telah bangkit dan keselamatan terjadi bagi siapapun yang percaya. Setelah kita menelusuri perikop Roma 10 ayat 4 sampai 15 dan menggali isi hati Rasul Paulus, kita bisa tiba pada sebuah kebenaran mulia yang harus kita genggam erat. Keselamatan tidak pernah diperoleh dari pencapaian pribadi, kehebatan moral, atau kedisiplinan keagamaan. Keselamatan adalah karunia Allah yang hanya bisa diterima oleh iman kepada Kristus yang telah bangkit. Tetapi dalam Kristus penggenapan itu tergenapi, dan keselamatan menjadi mungkin bukan karena kita layak, tetapi karena Dia telah bangkit dan menang. Ketika Paulus berkata bahwa barang siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan, ia tidak hanya menyampaikan janji penghiburan, tetapi sebuah pengharapan yang kokoh. Percaya kepada Kristus bukan sekedar kepercayaan kosong atau ritual agamawi, melainkan sebuah penyerahan total kepada kebenaran Injil, bahwa Yesus mati menggantikan kita dikuburkan dan bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Iman sejati menuntun kita untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kita percaya, baik itu dalam hati, bahwa Ia bangkit dari kematian, dan diwartakan berita ini kepada dunia. Inilah iman yang menyelamatkan. Iman ini tidak pasif, tetapi bahwa hidup tidak tersembunyi, tetapi bersinar. Dan dari iman inilah Tuhan membangun umatnya menjadi terang dunia dan garam. Percayalah kepada Kristus dengan hati yang utuh, bukan percaya sebagian, bukan hanya ketika hidup baik-baik saja, tetapi percaya dalam suka dan duka. Bapa Sorgawi, kami bersyukur boleh beribadah kepadamu malam ini dalam persekutuan ibadah kolom, khususnya kami Jemaat IDEA Kolom 4. Terima kasih atas firman yang Engkau berikan kepada kami sebagai wujud penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami melalui firman yang telah direnungkan tadi, supaya lebih saling mengasihi daripada saling menghakimi sebagai orang percaya. Teguhkan hati kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami. Tuhan Yesus Gembala yang baik, kami bersyukur atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami, dan berkat-Mu yang kami boleh memberi persembahan. Kiranya berkenan kepadamu, dan kiranya persembahan ini terpakai untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Berkati mata pencaharian kami dan usaha kami dibuat berhasil, karena Yesus selalu mengingatkan kami untuk bekerja giat, rajin, jujur, dan bertanggung jawab. Terimalah berkat Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, kiranya akan terus menjaga, melindungi, dan memelihara kita semua dalam kehidupan setiap hari,
dalam kerja dan pelayanan, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Berdoa. Terpujilah namamu Bapa di surga, kami naikkan kehadiratmu. Persekutuan ibadah kami pada malam hari ini boleh terlaksana dan berakhir dengan segala baik. Kami yakin dan percaya cinta kasih Tuhan, bahkan Tuhan Yesus sendiri hadir dalam ibadah persekutuan kami pada malam hari ini. Kami berdoa untuk Kadin yang telah melayani kami, Ibu Penatua Yunita Kumbul Mengilala. Biarlah Bapa senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, bahkan keluarga, anak Riddle senantiasa ada dalam lindungan tangan Tuhan yang penuh. Bapa di surga memberkati akan segala usaha, pekerjaan, dibuat berhasil, dibuat menjadi sukses. Bapa di surga, selesai juga peribadatan malam hari ini, kami diganggu oleh kaum keluarga untuk menikmati makan malam bersama. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu, biarlah Engkau memberkati makanan dan minuman ini, agar boleh memberikan kesehatan, kekuatan dalam tubuh kami ini. Dan biarlah bagi kaum keluarga yang telah menyediakannya, Bapa di surga mengembalikan segala berkat, anugerah dan rezeki. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Ibu Penatua Yunita Kumbul Mengilala yang telah melayani kita semua pada malam hari ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk dalam pengumuman-pengumuman, diberi kesempatan sambutan dari kaum keluarga. Silakan Bapak Audi Tujuan. Damai di hati. Shalom. Ini selaku teman-teman, kawan-kawan yang sekali terima kasih kembali ke radio ini dengan dua beliau kepada fungsi yang baru telah ibadah dan membawakan ibadah ini turut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu kami keluarga itu berterima kasih kepada Pak Tuhan dan semua majelis keempat yang hadir dan ya, sebentar sedikit yang kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Oleh Bapak Audi Tujuan. Selanjutnya disilakan pengumuman-pengumuman mulai dari sekolah minggu. Ada disilakan. Terima kasih. Untuk Pondok Gembira akan dilaksanakan kolom 3 dan akan melalui WA tetap laksanakan. Terima kasih. Kemudian anak remaja, WKI disilakan dari WKI. Terima kasih untuk perkunjungan ibadah WKI hari Rabu di rumah Ibu Asri Duka Manaronsho. Jam seperti biasa 7:30. Terima kasih. Terima kasih. Pilihan Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk Bapak untuk menyesuaikan dengan peribadatan kalau terima kasih. Terima kasih dan selanjutnya kita ikuti pengumuman sambutan akan dibawakan oleh Bapak Penatua Kris Pembokal. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang boleh berapa lagi pada hari ini Minggu tanggal 11 Mei 2025. Terima kasih khusus buat Kadin, Penatua Ibu Yunita Kumbul Mengilala yang menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih buat tuan rumah Bapak Audi Tujuan yang boleh bersedia ibadah ini ditukar. Ya. Dan terima kasih buat semua anggota jemaat kolom 4 yang boleh hadir. Informasi kita bahwa besok ada ibadah tamasya, besok tanggal 12 Mei 2025 di Pantai Mangatasi, Ranowangko, Tanamangko. Kumpul di rumah jam 8 pagi besok
karena jam 9 catering sudah tunggu di Pantai Mata. Seragam kaos pagi yang belum dapat seragam malam ini akan dibagikan kepada tuan rumah Pak Uni pada pagi malam ya. Jadi saya kira ini nanti ada lomba-lomba yang diatur oleh guru-guru sekolah minggu maupun wanita kopi. Kemudian kadin kita adalah Ibu Pendeta Fali Kelialu MTH sebagai pendeta yang bertugas di kolom 4 untuk bulan Mei 2025 ini. Dan untuk jadwal perkunjungan ibadah kolom minggu depan tanggal 18, tapi mungkin mau bikin tanggal 20 atau 20. Iya, jadi mau bikin Selasa karena spot ya. Jadi minggu depan jadwalnya tanggal 18, tapi akan dilaksanakan Selasa tanggal 20 Mei 2025. Jadi berarti ada ibadah kolom, pria pembamba dan syukur hari ulang tahun ke Bianca kan? Ya. Ah, semua sekolah. 5 tahun kan, jadi semua sekolah ya. Semua TK dia berada. Jadi kita ketemu lagi di depan. Sekali lagi terima kasih buat keluarga Awik yang boleh menerima kami, boleh menerima ada perjanjian ibadah, dan Tuhan Yesus memberkati sampai baku dapat besok Senin tanggal 12. Jadi bagi anggota jemaat yang belum menyetor di 100 ribu, silakan menyetor karena catering sotagi, catering dan sampah, walaupun sampah orang itu bayar ya. Dan besok semua boleh hadir ya, karena catering so dilunaskan. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Shalom. Persembahan malam hari ini, pundi 1 sebesar Rp117.000 dan pundi 2 sebesar Rp115.000. Banyak-banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.